Pemirsa KPK menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan suap di Dinas PUPR untuk Kabupaten Muara Enim. Sebanyak 15 orang tersangka baru diciduk KPK. Kita ke kasus korupsi, Saudara. Guna mengungkap perkara korupsi dana bantuan sosial COVID-19, KPK menggeledah sebuah gedung perkantoran yang berada di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan yang kini juga mendekam di tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eko Ribawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Muhammad Sodri Alamsah dari S1 Akuntansi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Korupsi bukanlah fenomena baru di dunia ini. Memahami makna korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan satu jenis pendekatan saja. Dengan kata lain, untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang makna korupsi, diperlukan pula pengertian-pengertian korupsi dari berbagai sudut pandang ilmu. Hal ini akan membantu dalam memahami korupsi. Arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan juga penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Setelah kita mengetahui pengertian korupsi, pastinya korupsi tersebut ada penyebabnya. Faktor penyebab korupsi, pada dasarnya korupsi selalu melibatkan para pejabat yang harusnya menjadi panutan bagi masyarakat, karena pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dipilih dan terpilih yang berasal dari kalangan terpelajar. Membiarkan korupsi merajalela akan melahirkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat publik itu. Sikap putus asa, skeptis yang akan menjadi negara ini semakin redup dan mati secara perlahan-lahan. Ada beberapa faktor penyebab korupsi semakin merajalela. Di antaranya menurut Hamzah, Lopam menjelaskan faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada diskresi pegawai yang terlalu besar. Kemudian rendahnya akuntabilitas publik, lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik yang di bawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah, sifat konsumtif, kurangnya pengawasan dalam organisasi, kesempatan yang tersedia, pengawasan eksternal lemah, kebiasaan memberi upeti, permisif, tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum. Setiap tindak pidana korupsi yang terjadi akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, bahkan bagi kehidupan rakyat dalam suatu negara. Bukan hanya itu saja, korupsi akan sangat berdampak buruk bagi perkembangan dan kedaulatan sebuah negara. Selain itu, dampak yang akan diterima oleh sebuah negara apabila negara tersebut banyak kasus korupsi adalah berkurangnya kepercayaan negara lain dalam menjalin kerjasama dan hubungan bilateral lainnya. Contoh kasus korupsi di Indonesia yang terjadi akhir ini. Pertama, kasus korupsi TWP-AD. Kerugian negara mencapai 127,7 miliar. Dilansir dari kompas.com, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tabungan wajib Angkatan Darat atau TWP-AD mencapai 127,7 miliar. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka yakni Brigjen TNI YAK yang merupakan Direktur Keuangan TWP-AD
dan seorang pihak swasta berinisial NPPP, Brigjen YAK telah ditahan di institusi tahanan militer Pusat Polisi Militer TNI AD. Sedangkan NPP ditahan di rumah tahanan negara Salemba cabang Kejaksaan Agung. Yang kedua, jadi tersangka kasus korupsi mantan Kacap PT Perikanan Nusantara ditahan Kejati Sulut. Dilansir dari kompas.com, mantan kepala cabang PT Perikanan Nusantara Perinus Bitung LAV alias Ludi kini menjadi tersangka atas kasus korupsi dan kini ditahan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Selain LAV, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara juga melakukan penahanan terhadap ER alias Eti. Selain itu, selaku Direktur Utama PT Etmico Makmur Abadi Bitung, keduanya terlibat terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam hal kerjasama perdagangan ikan dari nelayan. Ketiga, tangkap mantan anggota DPRD Muara Enim. KPK sebut pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan. Dilansir dari liputan6.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata mengatakan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah dimulai dari proses perencanaan. KPK telah menetapkan 15 tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 15 tersangka tersebut terdiri dari mantan dan anggota DPRD Muara Enim. Mereka semua diduga menerima uang aspirasi atau ketuk palu senilai 3,3 miliar dari kontraktor Robi Okta Fahlevi. Mereka juga diduga menerima sebesar 5,6 miliar dari Robi untuk pengadaan proyek. Atas perbuatannya mereka semua disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUKHP. Setelah kita mengetahui kasus-kasus korupsi di Indonesia, lalu apa sih dampaknya bagi negara? Pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Secara alamiah, permasalahan ekonomi lainnya akan muncul apabila praktik korupsi ini semakin merajalela. Beberapa masalah yang muncul diantaranya lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara, dan meningkatnya hutang negara. Kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Pastinya semakin mahalnya biaya berbagai pelayanan dan pembatasan akses pelayanan vital seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan yang korupsi karena kondisi politik yang tidak stabil dan cenderung koruptif akan menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian yang keempat, dampak korupsi terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara. Pastinya mengakibatkan kerawanan pertahanan dan keamanan nasional karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Lemahnya pengawasan terhadap garis batas negara yang diakibatkan karena kemiskinan yang terjadi di perbatasan negara. Yang kelima, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap menurunnya kualitas lingkungan diakibatkan adanya eksploitasi yang berlebihan sumber daya alam dan hal itu tidak diawasi oleh negara. Nah, setelah kita mengetahui juga dampak dari korupsi tersebut, kita sebagai mahasiswa harus tahu bagaimana strategi atau upaya pemberantasan korupsi agar bisa meminimalisir tidak terjadinya korupsi di Indonesia lagi. Upaya pemberantasan korupsi yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, memperbaiki kinerja lembaga peradilan. Yang ketiga, kinerja lembaga-lembaga seperti audit,
Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Keempat, memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Kelima, memberikan hukuman berat kepada koruptor. Karena dengan hal itu, para koruptor akan memunculkan efek jera. Keenam, manfaatkan teknologi pada sistem. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga bisa meminimalisir korupsi. Ketujuh, bangunkan pendidikan moral sejak kecil. Dan yang terakhir, tanamkan nilai religi terhadap diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.